warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudaraku semuanya, saya agak tersentak mendapatkan kiriman video dari salah satu kanal YouTube yang berisi karangan cerita seorang Habib atas pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mungkin Anda semua sudah menyimak karena video ini cukup viral. Namun untuk lebih jelasnya, mari kita simak kembali. Dibicarain di TikTok, saya punya kakek hampir dijelek-jelekin Habib Utsman. Ini ya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Utsman punya langkah. Lah memang dalam kitabnya Manhajul Istiqomah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Beliau punya langkah. Bukannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendekatkan dirinya pada belakang, cuma langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Kiai Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Di mana almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya langkah? Ngelarang pemberontakan. Almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan. Menurut analisa saya, ini kalau tidak dikatakan fitnah, ya lebih tepat ngarang. Dari berbagai sumber tentang biografi, sejarah NU, sejarah resolusi jihad, saya tidak menemukan pelarangan untuk melakukan perjuangan demi tegaknya kemerdekaan Republik ini. Setidaknya ada dua hal yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama adalah tentang perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang saya pikir dari satu buku ini saja Laskar Ulama dan Santri Resolusi Jihad sudah memenuhi untuk mengetahui bagaimana perjuangan para ulama, diantaranya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua, sebenarnya sudah pernah saya baca, tetapi karena sang Habib tadi jangan dibaca hanya sebaris. Pada beberapa waktu yang lalu sudah kami baca dalam cukup panjang terkait dengan pendapat Habib Utsman bin Yahya atas perjuangan para ulama, secara khusus adalah ulama Cilegon Banten yang dikenal dengan Geger Cilegon. Walaupun perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat dikenal dan ditulis di sejumlah buku-buku sejarah, pada beberapa bagian saya akan bacakan ini untuk mengingat kembali betapa keras dan luar biasa semangatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita kenal resolusi jihad 22 Oktober 1945. Sebelum itu ada yang namanya fatwa jihad. Walaupun sebelum-sebelumnya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari telah melakukan perjuangan. Satu di antaranya seperti yang saya ulas, perjuangan dengan halus menolak pemberian medali dari Van der Plas. Dalam buku resolusi jihad yang ditulis oleh Gus Zainul Milal Bisawi, antara lain dijelaskan tentang fatwa jihad sebelum munculnya resolusi jihad. Peran serta para kiai dalam membakar semangat dan moral terlihat ketika berusaha memaknai perjuangan membela tanah air sebagai suatu jihad fisabilillah. Sebuah fatwa jihad terlebih dahulu beredar sebelum lahirnya resolusi jihad yang diputuskan lewat rapat para kiai di Surabaya. Fatwa yang ringkasnya dimuat dalam Harian Kedaulatan Rakyat pada 20 November 1945 ditandatangani Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari pada 17 September 1945. Fatwa tersebut diantaranya berbunyi: 1. Hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardhu ain bagi tiap-tiap orang Islam yang mungkin. 2. Hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan nikah serta komplotan-komplotannya adalah mati syahid. 3. Hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh. Begitu tegasnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan ini.
Kemudian untuk resolusi jihad saya pikir sudah umum. Ada ceramah Kiai Haji Hasyim Asy'ari berbahasa Arab pada saat itu mengiringi fatwa tersebut. Kenapa menggunakan bahasa Arab? Ini dijelaskan agar Belanda yang masih mengintai pada saat itu tidak mengerti, sehingga beliau menggunakan bahasa Arab. Di antara ceramah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang membakar semangat itu, dalam bahasa Indonesianya antara lain, barang siapa memihak kepada kaum penjajah dan condong kepada mereka, maka berarti memecah kebulatan umat dan mengacau barisannya. Maka barang siapa yang memecah pendirian umat yang sudah bulat, pancunglah leher mereka dengan pedang, siapapun orangnya itu. Begitu tegas Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari mana Anda saudara mengatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga melarang pemberontakan karena beliau punya cara dan sebagainya? Tolonglah kalau kakek Anda tidak mau disebut sebagai antek Belanda dan sebagainya, dan orang-orang yang mengatakan seperti itu dikatakan fitnah, padahal berdasarkan data-data primer seperti yang kami baca adalah dari kitab kakek Anda sendiri. Maka kalau memang mau membantah, bantahlah secara ilmiah, carilah data-data primer sebagai pembanding. Untuk arah 9, kami tidak pernah mengatakan apa yang kami sampaikan ini sebuah kebenaran mutlak. Tidak, kami hanya menyajikan data pembanding. Silahkan dikritisi, yang penting memang ada datanya dan tidak mengarang. Untuk yang kedua, Habib yang ada dalam video tadi meminta agar kitab sang kakek Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah dibaca, jangan hanya baca sebaris. Baiklah, akan saya baca khusus pada bab ghurur, terkhusus lagi mengenai perjuangan ulama Banten atau ulama Cilegon yang dikenal dengan geger Cilegon, yang oleh kakek Anda disebut sebagai perbuatan ghurur, membusukkan agama dan melanggar syariat. Dan demikian pula sangka setengah daripada orang yang jahil pada bab al-jihad, bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri itulah perang Sabil yang tersebut di bab al-jihad. Maka inilah gurur yang amat besar, lagi amat banyak daruratnya pada orang-orang. Adapun itu bab al-jihad dan rukun-rukun dan syarat-syaratnya seperti lain-lain bab perkara agama, yaitu yang dinamakan min babi khitabil wad'i, yakni daripada hukum syara yang terhantar dengan sebab atau syarat. Adapun suatu pekerjaan syara yang kurang syaratnya atau tiada syaratnya atau kurang rukunnya, maka yaitu dinamakan batil lagi fasad, tiada harus dikerjakannya, yaitu dari karena ketiadaan rukun-rukun dan syarat-syarat jihad, maka tiada harus dikerjakannya sebab ia batil. Bermula dalilnya dari kitab Zubat, wal batilul fasidu lis-sahihi did wa huwallazi ba'da syurutihi fukit. Artinya, bermula yang dikata batil dan fasid, yaitulah lelawanan yang sahih, yaitu kurang setengah daripada syarat-syaratnya adanya. Maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi, sekalian itu batil, bukannya jihad, sebab tiada syarat-syaratnya, malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang, sebagai yang telah jadi dahulu di negeri Jeddah. Maka dihukum oleh Raja Islam dengan segala hukuman atas orang-orang yang bikin rusuh negeri itu. Pula diketahui bahwa itu perbuatan begitu rupa melanggar syara dan juga membusukkan nama agama jika dikata bahwa agama yang perintah bikin begitu. Dan tiap orang-orang yang seperti di dalam perkara bab al-jihad
tentu ia tahu bahwa itu perbuatan yang tersebut itu bukannya jihad, hanya itu perbuatan menjatuhkan kecelakaan atas diri dan atas orang-orang. Maka dari karena itu tiada sekali-sekali yang buka mulut di dalam perkara perang sabil oleh beberapa banyak ulama yang besar-besar lagi warok dari bangsa Arab yang datang ke tanah Jawa, dan beberapa banyak pula ulama dari bangsa Jawa dan Melayu dari zaman dahulu beratus-ratus tahun hingga sekarang. Maka belum pernah satu daripada ulama-ulama tersebut itu membuka mulut mengajarkan orang-orang perang sabil. Padahal mereka itu terlebih mengerti perkara agama dan terlebih kuat membuat ibadah dan memegang agama daripada orang-orang sekarang. Maka mereka itu tiada mengajarkan orang-orang melainkan perkara rukun-rukun Islam daripada sembahyang dan puasa, zakat dan perkara nikah faraid. Maka dengan sebagaimana yang telah tersebut ini dapat diketahui sungguh-sungguh bahwa barang yang telah dapat diperbuatkan oleh orang-orang yang bikin rusuh negeri itulah semata-mata hurur kena menurut pedaya setan, karena mencelakakan orang-orang dan karena pula membusukkan nama agama dan membusukkan pula nama orang-orang yang baik-baik, yang bersih hati dari perbuatan begitu rupa. Maka inilah perbuatan yang dikata dororun muta'addin, yakni darurat yang mencelakakan lain-lain orang, yaitu yang amat besar dosanya, yang dapat dari hurur keliru kena menurut pedaya setan yang telah dikata oleh Allah Ta'ala akan menurut padanya dengan firman Allah Ta'ala, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Artinya, janganlah memperdayakan akan kamu oleh setan yang memperdayakan dengan ampunan Allah atau dengan pengasihan Allah, dari karena bahwa setan itu satru bagi kamu. Maka jadikanlah oleh kamu akan disatru, yakni dengan tiada menurut ajarannya. Sebab hanya saja tiada menyuruh oleh setan akan sekalian yang menurut padanya, melainkan supaya jadilah mereka itu daripada orang yang masuk neraka bersama-sama dia jua adanya. Pada intinya bahwa Geger Cilegon 1888 yang dimotori oleh para mursyid thariqah, bahkan dimotivasi oleh Syekh Abdul Karim yang berada di Mekah, oleh Habib Usman dianggap sebagai perbuatan hurur, perbuatan melanggar agama dan dosa besar dengan mengutip pendapat sejumlah ulama serta ayat Al-Quran. Kitab ini ditulis 1890. Demikian saudaraku semuanya, mohon maaf jika ada kekeliruan dari apa yang sampaikan. Juga mohon maaf jikalau kali ini saya tampil agak tegang. Jujur, karena ternyata tidak hanya sekali ini hal-hal seperti itu terjadi. Dulu pernah juga disampaikan oleh Bang Faisal Assegaf sebuah tuduhan yang tidak beralasan atas Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Di sini bukan sebuah pembelaan yang sifatnya mengkultus. Di sini kami hanya ingin meluruskan sejarah. Sekali lagi mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.